Jenis-jenis bermain, pengertian permainan kreatif. Permainan kreatif untuk anak usia dini adalah aktivitas bermain yang dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti kreativitas, imajinasi, kemampuan berpikir, motorik halus dan kasar, bahasa, serta sosial emosional. Tujuannya adalah untuk membantu anak usia dini mengoptimalkan potensi kreativitasnya secara menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Jenis-jenis bermain: bermain sensori motor, bermain konstruktif, bermain simbolik, bermain sosial. 1. Bermain sensori motor, fungsional. A. Definisi dan karakteristik, fokus pada gerakan berulang yang melibatkan indera dan aktivitas motorik untuk kesenangan fungsional. B. Tujuan dan contohnya, untuk menstimulus serta menyeimbangkan fungsi indera dan gerakan tubuh. Contohnya, bayi meraih dan mengocok mainan, sensori motor, balita berlari tanpa tujuan, mendorong mobil-mobilan berulang kali, fungsional. 2. Bermain konstruktif. A. Definisi dan karakteristik, aktivitas manipulatif di mana anak menciptakan, membangun, atau menyusun objek dari berbagai material untuk menghasilkan sesuatu. Aktivitas ini melibatkan kombinasi aktivitas repetitif dan ide simbolik. B. Tujuan dan contohnya, untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik halus, dan kreativitas anak melalui aktivitas membangun dan menciptakan sesuatu. Contoh, menyusun balok menjadi menara, menggambar rumah, membuat patung dari tanah liat atau adonan Play-Doh. Menurut pandangan Sarah Smilansky dan Herlock, Sarah Smilansky mengembangkan ini dari kategori Piaget, menekankan bahwa di sini anak tidak hanya menggunakan objek, tetapi mengombinasikannya untuk mencapai suatu tujuan atau produk. Elizabeth Herlock menyebut bahwa permainan konstruktif adalah kegiatan anak-anak membuat bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, cat, dan lain-lain. 3. Bermain simbolik, dramatik, atau pura-pura. A. Definisi dan karakteristik, permainan di mana anak menggunakan imajinasi dan simbol. Satu objek dapat mewakili objek lain, dekontekstualisasi, dan anak mengambil peran orang lain, berpura-pura. B. Tujuan dan contohnya, tujuan utama dari bermain simbolik, atau disebut juga bermain pura-pura dramatik, adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tingkat tinggi, bahasa, dan keterampilan sosial emosional anak, melalui penggunaan imajinasi dan simbol. Contohnya, anak menggunakan sapu sebagai kuda, kursi sebagai mobil, atau berperan sebagai guru, dokter, atau ibu. Menurut Jean Piaget, muncul pada tahap praoperasional 2-7 tahun, penting untuk perkembangan kognitif karena memungkinkan anak melatih kompetensi dan keterampilan secara rileks. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, permainan simbolik menciptakan zona perkembangan proksimal (ZPD). Melalui permainan peran, anak dapat menunjukkan perilaku dan fungsi kognitif yang melebihi kemampuan aktualnya dalam situasi non-bermain. 4. Permainan sosial. A. Definisi, permainan sosial adalah jenis aktivitas bermain yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat interaksi anak dengan teman sebaya dan keterlibatan mereka dalam suatu kelompok. Permainan ini berfokus pada perkembangan keterampilan bersosialisasi dan interaksi antar individu, bukan pada materi atau objek yang dimainkan. Menurut Parten mendefinisikannya sebagai serangkaian tahapan yang mencerminkan kemajuan anak dari interaksi minimal menuju kolaborasi penuh. B. Karakteristik permainan sosial. Karakteristik utama permainan sosial dapat dilihat dari 6 tahapan yang disusun oleh Parten, yang menunjukkan peningkatan kompleksitas interaksi seiring bertambahnya usia anak, terutama dari usia 2 hingga 5 tahun, dibagi menjadi 2, yakni permainan non-sosial dan permainan sosial sejati. A. Permainan non-sosial, interaksi minimal, jenis permainan. 1. Unoccupied behavior. Karakteristiknya anak terlihat tidak fokus pada kegiatan tertentu, hanya melihat apapun yang terjadi atau bermain dengan tubuhnya sendiri. Misalnya, menggerak-gerakan jari. Contohnya bayi yang hanya menatap langit-langit atau remaja yang mondar-mandir tanpa tujuan.
2. Onlooker play. Karakteristiknya, anak secara aktif menonton orang lain bermain. Ia mungkin mengajukan pertanyaan atau berbicara dengan pemain, tetapi tidak ikut berpartisipasi dalam permainan. Contohnya, seorang anak duduk di tepi lapangan, mengamati teman-temannya bermain sepak bola. 3. Solitary play, bermain mandiri. Karakteristiknya, anak bermain sendirian dengan mainan yang berbeda dari anak-anak lain di sekitarnya. Tidak ada upaya untuk berinteraksi dengan anak lain. Contohnya, seorang anak sibuk dengan teka-teki, meskipun ada anak lain yang bermain balok di dekatnya. B. Permainan sosial sejati, mulai berinteraksi. 1. Parallel play, bermain paralel. Karakteristiknya, anak bermain di samping anak lain, sering menggunakan bahan atau mainan yang sama, tetapi tanpa interaksi saling memengaruhi atau tujuan bersama. Contohnya, dua anak bermain pasir berdampingan masing-masing membangun istana pasirnya sendiri. 2. Asosiatif play, bermain asosiatif. Karakteristiknya, anak bermain bersama-sama dan berinteraksi, berbicara, berbagi, meminjam mainan, tetapi tidak memiliki tujuan atau pembagian peran yang terstruktur. Contohnya, anak-anak saling melempar bola dan tertawa, tetapi tidak ada aturan atau tujuan permainan yang jelas, seperti mencetak gol. 3. Kooperatif play, bermain kooperatif. Karakteristiknya, anak bermain dalam kelompok yang terorganisir dengan tujuan bersama, pembagian peran yang jelas, dan aturan yang disepakati. Ini adalah bentuk permainan sosial paling matang. Contohnya, anak bermain rumah-rumahan dengan satu anak menjadi ibu, dan yang lain jadi anak dan ayah, dan ada plot cerita yang disepakati. C. Tujuan permainan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, belajar berbicara, mendengarkan, dan mengekspresikan ide dan keinginan, belajar berbagi dan bernegosiasi, mengelola konflik, bergantian, turn-taking, dan mencapai kompromi, memahami peran dan aturan sosial, mengenal norma-norma kelompok, dan pentingnya mengikuti aturan, mengembangkan empati, belajar memahami perasaan dan perspektif orang lain, terutama dalam cooperative play. Goal. Kesimpulan, jenis-jenis bermain memberikan landasan bagi pemahaman perkembangan anak. Dengan memberikan permainan kreatif yang tepat, anak usia dini dapat belajar sekaligus mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, motorik, sosial, dan bahasa secara keseluruhan dalam suasana yang menyenangkan dan mendukung secara optimal.